Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di HCN Channel. Kali ini kita akan coba review raket yang fenomenal ya, Fly Power Tornado 800. Kenapa raket ini bisa viral? Oke, kita simak review lebih lengkapnya. Oke, teman-teman, kita akan bicara lebih detail mengenai Fly Power Tornado 800. Kalau teman-teman lihat ya, beberapa tahun terakhir nih di perkembangan komunitas bulu tangkis nih sering membahas raket ini nih, karena banyak yang review kesannya positif gitu ya. Nah, sebelumnya saya coba jelaskan dulu. Range harga ini bisa dibilang sekarang nih semakin gaib ya, atau harganya tuh agak gelap gitu, karena range-nya masih ada yang di atas 100, 600, 700, atau 800, bahkan tuh 800 ada gitu. Jadi anggaplah kita fresh di 800 ribuan ke bawah, tapi masih di bawah sejuta. Nah, mungkin salah satu faktornya itu ya, karena harga masih di bawah sejuta dengan spek yang didapatkan di raket ini, kenapa jadinya raket ini begitu fenomenal. Oke, jadi raket ini anggaplah kita sebut saat ini harganya masih di range 800 ribuan ke bawah. Teman-teman dapat apa aja? Nah, kemarin terakhir saya beli ini dapat raketnya batangan ya, raket batangan, free grip sebagai bonus, kemudian dapat kaos ya, ini kaos, kemudian ada tas cover yang 1R. Oke, itu tadi paket pembeliannya seperti itu ya harganya. Oke, sekarang kita masuk ke speknya teman-teman ya. Jadi Fly Power Tornado 800 ini bisa dibilang salah satu seri dari Fly Power yang flagshipnya ya, atau untuk range harga dia bisa dibilang menengah ke atas gitu ya. Jadi masuk ke high end-nya dia. Nah, untuk speknya pertama kita masuk ke materialnya. Nah, teman-teman, materialnya ini dia di sini tertulis woven graphite ya, di shaftnya ini tertulis woven graphite. Kemudian dia beratnya 84 gram plus minus 2 ya. Kemudian dia balance point-nya di 300 plus minus 4. Jadi ini udah pasti masuknya ke heavy ya teman-teman. Jadi dengan berat yang 4U, beratnya 4U 84 plus minus 2, BP-nya di 300 plus 4 mm, dia bisa dibilang udah pasti masuk ke raket heavy. Jadi teman-teman udah paham kalau heavy kemungkinan banyak membantu buat teman-teman yang suka smash atau pemain penyerang gitu ya. Nah, kemudian untuk shaftnya sendiri di sini keterangannya shaft stiffness-nya poinnya 8,5 ya. Jadi bisa dibilang lebih ke middle ya. Jadi ini shaftnya sedikit stiff, cuman masih ada balance sedikit. Jadi shaftnya itu mid stiff ya. Kemudian untuk tensionnya, nah tensionnya di sini keterangannya tidak tertulis, cuman kalau kita lihat di webnya lebih detail itu bisa di 26 sampai 30 lbs. Kemudian dari kosmetik, nah kosmetik teman-teman bisa lihat ini ya, end cap-nya dulu. Kita mulai dari end cap, ada logo RB sini, logo sedang melepas smash ya. Kemudian di ini juga ada barcode-nya, ada tulisan Fly Power-nya. Kemudian masuk ke shaft-nya dia. Nah, shaft-nya ini menurut saya yang sangat-sangat mewah ya di kelasnya. Jadi dengan range harga tadi 800 ke bawah, ini teman-teman bisa dapatkan raket yang secara looks atau secara tampilan ini bisa dibilang mewah untuk harga seperti itu. Ini kalau teman-teman lihat di detailnya, nanti bisa lihat detail di shaft itu dia ada kombinasi 4 warna. Jadi ada warna dasarnya nih, kalau yang di shaftnya ini dominannya hitam, tapi hitamnya hitam glossy. Lapisnya itu lapis motif karbon, tapi karbonnya itu 3D. Jadi kalau teman-teman di shading gini ya, atau di swing gini tuh dia emboss 3D-nya tuh kelihatan detail gitu. Kemudian ada tone warna putih, tulisan tornadonya
800 ini warna merah. Oke, masuk ke area frame-nya. Nah, ini area frame-nya dominannya warna merah. Warna merah ada gradasi list strip putih, terus di tiap putih sudut sini nih ada list chrome. Tengah-tengahnya ada lagi tadi gravitasi karbon yang 3D itu. Kemudian di sisi samping frame-nya ada tulisan Open Carbotech, dua sisi. Sisi atasnya High Control Frame. Nah, jadi untuk bagian atas ini tertulis High Control Frame. Untuk grometsnya atau mata itiknya dia sudah yang 76, jadi sisi sininya udah tidak double ya, jadi terpisah sudut 1-2 ini. Oke, itu dari speknya. Menurut saya speknya untuk kosmetik sangat mumpuni, makanya mungkin pada saat pertama kali megang ini ngelihat tone colornya ini sangat mewah teman-teman. Seperti itu untuk spek ya. Baik, kita lanjut ke feeling penggunaannya. Nah, ini sifatnya subjektif ya, sifat subjektif, jadi bisa jadi lebih ke karakter permainan saya berdasarkan reviewnya tersebut. Untuk pertama kali pegang, nah si gripnya ini sangat nyaman di tangan, jadi mirip-mirip G5 nya Yonex menurut saya. Kemudian untuk karakter raket ini dengan spek yang tadi disebutkan lebih condong ke heavy, tipikalnya untuk penyerang dan beratnya di 40, jadi untuk pemain belakang dengan teman-teman yang suka smash ini sangat membantu ya heavy-nya. Untuk swingnya enak, defense-nya enak ya, defense juga enak kalau kita backhand bola ke atas. Untuk lob juga enak, tidak terlalu berat. Untuk placing atau main netting juga enak. Nah, untuk placing dan netting itu ada lebih ke bantuan dari senar juga, tarikan senar berpengaruh. Ini kebetulan saya pakai Kizuna D61 tarikan 29. Itu untuk netting sama main net nih kontrolnya enak teman-teman ya, jadi raketnya cenderung ringan kalau untuk swing, tapi untuk smash dia sangat membantu seperti itu. Kemudian untuk detail tipikal karakter penyerang, apa sih yang ngebedain dengan raket lainnya? Nah, karena ini kalau teman-teman lihat dia diameter frame-nya ini pipih ya, pipih nih teman-teman nih. Nah, ini sebagai pembanding, teman-teman mungkin udah pernah lihat video saya sebelumnya. Saya juga ada Pro S Sweet Spot 1000 generasi kedua ya. Ini juga sama, tipikalnya pipih frame-nya. Jadi bentuk frame-nya mirip-mirip, cuman yang ini condong lebih ke isometrik ya. Frame-nya lebih ke isometrik, kalau ini lebih agak condong. Tapi kalau kita bandingkan apple to apple dengan Pro S Sweet Spot 1000 generasi kedua, nah ini bisa dibilang kedua raket ini raket yang nantinya yang bisa dibilang legend ya, karena baik Pro S Sweet Spot 1000 teman-teman bisa lihat reviewnya di video saya sebelumnya, ataupun Tornado 800 ini juga banyak yang berkomentar positif karena memang secara feel mirip-mirip. Nah, nanti kita bisa buat review lagi perbandingan komparasi dari Pro S sama si Flypower Tornado ini. Nih kembali lagi ya teman-teman, untuk bagian frame-nya ini teman-teman lihat nih, dia pipih tapi tebal ya. Nah di sini nih mirip, tebalnya mirip, cuman beda di aerodinamiknya untuk si grometsnya ini. Kalau yang si Pro S dia sudut titik aerodinamiknya lebih banyak ke bawah, yang ini beda 1 bar ya, 1 bar sama yang si Tornado dia agak lebih ke atas. Jadi kalau teman-teman karakter yang frame yang PP ini biasanya itu untuk swing dia sangat membantu, jadi secara aerodinamis dia sangat membantu power atau pergerakan si raketnya. Jadi kita nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk backhand atau untuk ngasih lob bola defense, itu sangat membantu gitu ya. Oke, saya rasa itu sih kenapa pada akhirnya kenapa ini jadi salah satu raket yang bisa dibilang fenomenal dari serinya Flypower ya, flagshipnya Flypower. Karena tadi mungkin dengan spek yang ada dan karakter dari raketnya sendiri itu sangat mumpuni untuk harga raket di range bisa dibilang 500, 600, 700, 800 ya, kisaran segitu, karena harganya sekarang ini sangat gelap dan barangnya cenderung lumayan gaib atau jarang gitu. Jadi banyak kalau teman-teman di online shop atau di mungkin offline shop pun juga harganya variatifnya bisa dibilang kadang terlalu jomplang gitu ya. Oke,
Saya rasa itu untuk review Flypower Tornado 800. Semoga berguna. Terima kasih.